Nah, kabar semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan belajar menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini saya akan menggunakan Microsoft Excel Office 365. Untuk tampilan seperti yang sebelumnya itu hampir sama dengan yang di 2016 atau 2010 atau 2016 ya, yang terbaru ya. Nah, ini pakai 365, tampilannya sama. Kemudian yang kita pelajari nanti ada beberapa hal atau beberapa topik yang kita bahas, diantaranya nanti pengaturan dokumen kerja, kemudian formatting, kemudian insert, kemudian dan pengenalan untuk formula aritmetika dasar. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana untuk summary atau menjumlahkan, kemudian average untuk mencari rata-rata sebuah data, kemudian minimum dan maksimum. Jadi kita mencari data maksimum dan data minimum dari sebuah baris data ya. Nah, baik. Untuk yang pertama kali kita buka dulu Excel-nya. Kita buka Microsoft Excel. Nah, di sini untuk pengaturan halaman kerja ya pertamanya. Nah, pertama kali kita menjalankan aplikasi akan muncul form seperti ini. Nah, untuk pengaturan dokumen kerja kita bisa pakai new atau bisa pakai ini. Kalau yang langsung dia ada home ya. Jadi kalau home ini biasanya tampil kita mau pakai template, kemudian ada juga tampilan dari file-file atau dokumen kerja yang sebelumnya sudah kita pernah buka. Nah, nanti akan tampil di sini. Atau kita bisa juga pakai new di sini juga bisa sama ya. Nah, kemudian kalau mau pakai template itu bisa juga. Jadi di Microsoft Excel itu ada beberapa template yang bisa digunakan. Nah, kalau di 365 ini dia memberikan template untuk misalnya get started with formulas. Jadi nanti ini isinya semacam tutorial tentang penggunaan fungsi dari Microsoft Excel ya. Nah, ini saya sudah buka filenya, nanti akan kita coba. Nah, untuk kali ini kita pakai blank workbook saja. Nah, ini kalau kita mau bikin sebuah dokumen baru, dokumen kosong ya. Nah, kita bisa pilih ini. Nah, seperti. Kemudian kalau mau menyimpan, nah kalau di Office 365 ini dia terintegrasi dengan OneDrive ya. Jadi kalau misalnya kalian mau simpan di drive-nya cloud itu bisa, yang punyanya Microsoft. Jadi ada OneDrive. Nah, nanti nyimpannya di server. Jadi nggak kesimpan di di laptop kita. Tapi kita juga bisa milih untuk menyimpan di laptop kita sendiri. Nah, ini kalau kita klik save, nah dia ada pilihan save this file. Nah, ini kita bisa pilih choose location-nya, kita bisa taruh di mana. Nah, di sini dia karena terkoneksi dengan akun saya, dia larinya ke OneDrive. Atau kita bisa juga taruh di dokumen laptop atau PC kita, itu bisa yang diklik dokumen. Atau mau yang lain, misalnya di sini. Jadi mau taruh di mana? Nah, ini untuk di PC, ini untuk menaruh di letaknya. Nah, cara misalnya Pak saya mau naruhnya nggak di dokumen, mau taruh di folder D, itu caranya klik saja di bagian ini. Ini nama foldernya, kita klik, kemudian kita pindahkan. Selesai mau taruh di D, kemudian save. Nah, ini nanti akan tersimpan di D. Nah, ini kita bisa juga taruh di OneDrive ya, bisa diupload. Nah, oke. Itu adalah pengaturan dokumen kerja kita bisa taruh di sesuaikan tempat menaruh filenya. Berikutnya saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di Microsoft Excel ya.
Nah, jadi kalau lihat menunya sama seperti di Microsoft Word ya, atau Microsoft yang kemarin PowerPoint. Jadi ada toolbar di atasnya, kemudian ada menu bar, ini menu bar ya. Nih, home, insert, pack layout, formula, data, review, ini adalah menu bar. Kemudian ada ribbon ya. Ribbon ini biasanya berisi icon-icon untuk fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk melakukan pekerjaan di Microsoft Excel ini. Kemudian ada formula bar, ini yang bagian ini ya, formula bar. Jadi nanti biasanya kalau kita menginputkan sebuah rumus atau formula, ini masuknya di sini bisa. Kemudian ada cell pointer. Ini ya, ini cell pointer nih yang warnanya kotak ini. Cell pointer itu adalah dimana kursornya aktif pada saat kita melakukan pekerjaan di Microsoft Excel. Nah, kemudian ini disebut dengan worksheet ya, atau lembar kerja. Jadi nanti semuanya kita lakukan di dalam sini. Nah, ini saya rasa semuanya sudah tahu ya. Kemudian di Microsoft Excel ini kita bisa buat beberapa sheet ya. Jadi misalnya dalam satu file itu kita mau bikin sheet 1, sheet 2. Misalnya sheet 1 ini, misalnya nih saya bikin, ambil contoh misalnya membuat rekap nilai. Nah, nilainya nanti saya bikin di sini, misalnya ini untuk jurusan KPI, kemudian di sini saya bikin lagi ada jurusan IKT, saya buat lagi. Nah, ini kan beda-beda nih. Tapi hanya dalam satu file saja. Nah, ini saya bisa manfaatkan di sheet ya untuk lembar kerjanya. Kemudian yang kita bahas berikutnya adalah untuk inserting ya. Jadi ini biasanya di sini ada insert. Di insert ini kita bisa input apa saja sih ya, diantaranya bisa gambar, kemudian lain sama ya untuk fungsi insert. Kemudian kita bisa nambahkan nilai yang mau kita inputkan. Nah, kemudian ini kita langsung aja nih ke aritmatika dasar. Nah, saya tadi sudah membuat sebuah dokumen kerja itu pakai template yang get started untuk aritmetik ya. Nah, jadi kita akan coba pelajari apa saja sih yang ada di sini. Nah, ini get started with formula. In just few step you will be up running with build formula and function in Excel. Nah, jadi untuk tutorial pertama ini sebenarnya kalian bisa baca sendiri sih ya di template-nya. Tapi nanti kan saya jelaskan. Nah, ini basic. Kita akan doing maths with Excel. Kita akan melakukan perhitungan matematika menggunakan Excel. Ya, jadi di Excel itu kita bisa melakukan perhitungan untuk add atau penambahan, penjumlahan ya. Kemudian subtract, ini untuk pengurangan. Kemudian ada multiply, ini untuk perkalian. Ada divide, ini untuk pembagian ya. Nah, ini kita bisa lihat merabat formula cell and rank ya. Nah, A1 dan B1 ini adalah nama kolomnya. Kalau kalian lihat di sini ya, ini A, B, C, D. Kemudian ini kolomnya, kemudian ada row-nya 1, 2. Kalau misalnya seperti ini, A1 berarti dia letaknya di kolom A, row 1. Nah, ini letaknya. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini. Kalau saya pindah ke sebelah, dia jadi B1. Kemudian kalau saya C4 di sini ya, saya klik, dia berubah jadi C4. Nah, itu tempat apa namanya, selnya. Nah, ini kita bisa lihat juga penjelasannya. Sebentar, saya perkecil. Nah, jadi penjelasannya di sini. Yang nggak kelihatan. Nah, ini dia ada operator, ada reference value-nya. Jadi misalnya kalau kita mau penjumlahan ini ya. Nah, ini kita biasanya pakai sum ya, atau summary. Kalau mau
kalian itu kita pakai asterisk atau bintang. Kalau untuk subtraction kita bisa pakai minus. Nah, ini. Kemudian untuk division atau pembagian kita bisa pakai slash ya, atau garis miring. Kemudian ada power ini untuk pangkat. Nah, ini kita bisa coba ya. Nah, di sini dia kasih contoh ya. Bentar. Nah, di sini dia kasih contoh number to use. Berarti kita akan menggunakan dua bilangan ini untuk dilakukan operasi aritmetika. Jadi bisa kita pindah saja biar lebih gampang ya. Ini saya pastekan di sini. Nah, di sini kita akan melakukan penjumlahan ya. Nah, jadi ini jawabannya. Ini kita pakai formula. Di sini kalau penjumlahan itu bilangan 1 nilainya value-nya 1, bilangan 2 value-nya 2. Ini kalau dijumlahkan answer-nya 3, tapi kita akan membuatnya menggunakan formula. Caranya bagaimana? Nah, di sini ada dijelaskan ya. Kalau untuk penjumlahan kita bisa pakai additional ya. Jadi caranya untuk menggunakan formula, kalian klik di bagian selnya. Ini saya mau taruh nilainya di sini. Ini saya klik dulu, kemudian saya buat apa namanya sama dengan ya. Jadi saya masukin operator sama dengan. Ini akan memberitahu ke Microsoft Excel bahwa yang saya inputkan ini adalah sebuah formula. Nah, ini saya tambahkan bilangan satunya. Nah, dia B4 ya. Jadi yang dijumlahkan itu adalah kalau yang tampil di formulanya itu adalah nama selnya, bukan value isinya. Tapi nanti hasilnya itu adalah value hasil operasi formulanya. Kemudian saya tambah 2. Kemudian saya tekan enter ya. Nah, di sini to add select cell F3 type. Nah, kita bisa type ya. Type ini bisa kita ketik ya. Atau kita bisa cara pakai tadi klik ya, dan press enter. Kemudian kita press enter. Ini kita bisa pakai gini. Sama dengan. Kemudian letak bilangan pertama itu B4. Saya bikin B4 seperti ini. Nah, nanti akan mengarah nih kursor warna biru ke sini. Kemudian saya tambah, karena dia bilangan keduanya di bawahnya itu adalah B5. Nah, ini dia ada kursor apa namanya selnya untuk warna merah, tinggal enter. Kemudian yang kedua adalah subtraction, ini untuk pengurangan. Jadi hasil pengurangannya ini jawabannya -1, karena bilangan 1 dikurangi bilangan 2 ya. Ini sama dengan bilangan 1 saya pilih, saya kurangin, kemudian saya klik bilangan yang kedua. Nah, ini sama hasilnya. Kemudian untuk multiplication atau perkalian ya, kita bisa menggunakan asterisk ya, atau tanda bintang. Itu tekan shift angka 8 biasanya, kemudian dikalikan dengan bilangannya. Untuk division ini adalah pembagian. Ini hasilnya sama ya, sudah ya. Yang di sini dia sudah ada jawabannya, dan di sini menggunakan formula. Ini hasil pembagian antara bilangan 1 dibagi bilangan kedua. Dia akan menghasilkan 0,5. Ini tinggal kita klik atau tekan enter. Kemudian untuk power ini adalah pangkat ya biasanya. Ini sama dengan 1 kuadrat ya, 1 kuadrat 1 pangkat 1 ya, tetap 1. Misalnya saya bikin, kalau saya balik 2 pangkat 1, hasilnya berapa kira-kira ya? 2 ya.
Atau mau kita untuk membuktikan, Pak, masa itu benar pemangkatan, baik, kita bikin pangkat 12 ya, 12 pangkat 12 kuadrat kan 144 kalau nggak salah. Ini 12 pangkat 2. Nah, hasilnya sama ya, 144. Jadi power di sini adalah untuk pemangkatan. Nah, ini untuk basic doing math with Excel ya. Nah, jadi untuk summary, jadi biasanya ini untuk basic penjumlahan aritmatika. Nah, kemudian ini kita akan belajar lagi untuk introduction to function ya. Nah, di sini function give you the ability to do a variety of things. Jadi kita bisa melakukan beberapa hal ya yang bisa kita lakukan menggunakan function. Nah, ini kita akan pertama mencoba adalah sum function. Nah, ini di bawah under amount column for fruit cell D7 nih ya. Ini kita akan melakukan penjumlahan atau total perhitungan dari amount dari beberapa value yang ada di atasnya. Nah, this will sum the value in cell D3, D4, D5 dan D6. Your answer should be 170. Jadi hasilnya harus 170. Nah, ini kita coba, kita pindah ya biar lebih enak. Ini saya kopikan di bawah sini saja. Nah, di sini saya akan menggunakan fungsi summary ya. Nah, jadi di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan nih. Yang pertama, kita melakukan perhitungan bisa pakai summary ini ya. Jadi sama dengan ini, hasilnya nanti harus sama dengan ini. Oh, enggak nih. Ini summary. Nah, ini kita pakai summary di sini. Sama dengan sum buka kurung, kemudian kita seret seperti ini ya. Pak, gimana cara menyeretnya? Saya ulangin, sama dengan sum buka kurung, kemudian diklik, ditahan, kemudian di-drag ke bawah. Nah, ini sama nih. Nah, ini akan menghasilkan penjumlahan dari amount dari masing-masing value yang ada di atas. Nah, ini kita juga bisa pakai auto sum. Ini select yellow cell under the column format. Nah, ini saya pakai yang ini ya. Ini saya hapus. Kemudian kita pergi ke formula auto sum select sum ya. Jadi kita klik, kemudian bagian formula, kemudian pilih formula auto sum. Area ada nggak di sini? Nah, ini di function library. Mungkin kalau dilebarin langsung keluar ya. Nah, ini ada auto sum. Nah, ini dia juga bisa secara otomatis ya. Jadi langsung menjumlahkan value yang ada di atasnya. You will see Excel automatically enter the formula for you. Jadi Excel akan memberikan rumus otomatis tanpa kita ketik ya. Kita cuma klik. Ini klik enter saja. Hasilnya 140. Kemudian kita juga bisa pakai kombinasi ALT sama dengan ya. Ini kita akan coba di mana nih? D15 bagian sini nih. Saya tekan ALT dan sama dengan ya. Jadi kalian coba tekan kombinasi di keyboard kalian, arahkan kursornya dulu untuk menghitungkan value-nya, kemudian tekan dan tahan ya ALT-nya. Ini instruksinya ALT sama dengan.
Saya klik dulu, kemudian saya tekan Alt, tidak usah dilepas. Nah, muncul seperti ini ya. Kemudian saya tekan lagi di keyboard sama dengan. Nah, dia akan otomatis juga nih. Itu cara cepatnya. Nah, ini ya, untuk penjelasannya, sum itu adalah summary ya. Jadi dia akan menjumlahkan value-value yang ada sesuai yang kita pilih. Nah, ini ada beberapa juga contoh yang bisa dipakai adalah today. Today ini adalah sebuah formula. Jadi kalau kita pakai, ini akan menampilkan hari ini ya, sama dengan today. Nah, nih. Nah, ini tanggal yang sesuai dengan tanggal hari ini dia akan ngambil. Oke, kemudian count function using any of the method you already tried. Nah, count di sini ini berfungsi untuk count atau menghitung number of cell in rank that contain number. Jadi dia akan menghasilkan atau memberikan informasi ke kita ada berapa data sih yang ada angkanya ya, yang ada content number. Misalnya saya sama dengan count. Nah, ini kita blok. Ini hasilnya nanti harusnya adalah 5. Nah, jadi dia akan mendeteksi ada berapa sih sel yang ada isinya angka. Nah, itu adalah fungsi dari count ya. Oke, berikutnya kita pakai function average. Di sini average adalah function yang digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari rank of cell. Nah, ini kita pakai cara pertama. Di sini select cell D7, jadi kita pilih sel D7, kemudian use auto sum to add average function. Jadi saya klik di sini. Di sini ada average ya. Saya klik. Nah, dia akan mendapatkan atau otomatis menginputkan formula. Kemudian saya klik enter. Nah, ini. Kemudian berikutnya saya pilih G7 dan enter average menggunakan typing. Jadi kita ketik sama dengan average buka kurung kemudian G3 titik sampai G6. Nah, buka kurung. Nah, ini kalau kita cara ketik manual. Nah, kita bisa coba lagi average auto sum average enter. Nah, ini extra credit, try using median or mode here. Median give you the value in the middle of the dataset. Jadi di sini median itu digunakan untuk mendapatkan nilai tengah ya. Jadi biasanya kan kalau di pelajaran matematika itu ada max atau nilai tertinggi, nilai terendah, nilai mediannya, nilai tengah-tengah, nilai rata-rata. Nah, kita coba dulu yang untuk median ya. Ini coba median. Di sini ada nggak? Oh, nggak ada nih, kita pakai manual saja. Sama dengan median. Kemudian kita pilih enter. Nah, di sini nilai mediannya adalah 50. Jadi antara rank ini kan ada 20, 40, 50, 100 ya. Jadi nilai tengahnya ada 50. Dia akan mengurutkan dari kecil ke besar dulu, kemudian baru dia cari nilai tengah. Nah, ini median. Kemudian kita pakai yang mode. Ini saya gantikan saya ini saja ya.
Nah, kalau mode ini dia akan memberikan yang paling sering muncul ya. Untuk mode ini dia akan memberikan value dari data yang sering muncul. Jadi di sini yang paling sering muncul adalah 50, ada 2 kali. Nah, kalau misalnya saya ubah di sini 20. Dia tetap 50, dia ambil yang paling tinggi ya. Kalau saya ganti lagi nih di sini 20. Nah, dia akan berubah jadi 20. Ini yang paling sering muncul. Nah, seperti itu. Ini adalah mode ya. Nah, kita sudah ada belajar 2 fungsi tadi untuk arithmetic dasar, kemudian ada average, kemudian summary ya, dan summary. Kemudian berikutnya adalah min dan max ya. Min dan max ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dan nilai terbesar, atau nilai paling besar atau nilai paling tinggi. Nah, di sini min max use the min function to get the smallest number in rank cell. Jadi untuk mencari nilai terkecil dari number rank of cell-nya, kita bisa pakai function min. Untuk mencari yang nilai paling besar, kita bisa pakai max. Nah, ini instruksinya, pilih D7 ya, D7. Kemudian AutoSum wizard and min function, kita pakai AutoSum ini, ada min function. Kemudian klik enter. Nah, dia akan mencari nilai yang paling kecil dari rank cell-nya. Di sini adalah 20, jadi benar hasilnya. Kemudian saya mau mencari nilai yang paling tinggi nih. Nah, ini select G7 max function. Nah, ini kita disuruh pakai ketik manual ya. Kita bisa pakai min, kita bisa pakai ini ya, AutoSum, atau langsung manual. Ini saya buat max. Kemudian saya ketikkan ini G3, D3 ya. D3 sampai D6. Nah, ini dia akan mencari nilai paling tinggi nih dari function ini, berarti dia akan mencari di sini. Tapi kalau saya mau cari nilai yang paling tinggi di sini, itu tinggal saya ganti saja ya. Ini tadi G, ini D, ini kita ganti formulanya di formula bar saja G. Ini saya ganti G juga. Nah, dia akan mencari nilai paling tinggi di sini. Ini ada 50, ada 2. Tapi yang paling tinggi adalah 50 rank di atas. Nah, di cell ini you can use either AutoSum wizard or tab enter min and auto max. Nah, jadi kita bisa boleh pilih ya. Ini misalnya pakai ini min, jadi untuk dapat nilai terkecil 20, atau kita bisa cari nilai terbesar pakai max. Nah, ini. Nah, ini function yang saya sampaikan pada pertemuan ini ya. Untuk tutorial ini kita sampai sini dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di diskusi di simak juga boleh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu ya. Dan sampai jumpa di video tutorial yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas kembali.